Iya, kan sih aku bilang tadi bener-bener. Oke, sudah selesai presensinya, Nak? Matang. Sudah presensinya? Halo? Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Ini ada Aiman sama Merdian udah datang belum? Oh, Aiman sudah, saya jadikan co-host ya, Nak ya. Nanti bantu saya kalau ada yang bocor. Merdian. Oh, Merdian mana? Merdian belum ada? Merdian belum ada nih. TPB 14 ada yang mau berbaik hati untuk menjadi co-host? Jadi misal ada sih materi. Siapa yang mau jadi co-host? TPB 14 perwakilan? Boleh resen, Nak? Biar saya jadikan co-host. Nanti bantu saya untuk menonaktifkan suara yang ini. Nggak ada yang bantu. Aiman sendirian dong. Nggak apa-apa, Aiman sendirian nanti bantu saya ya kalau ada mic yang bocor ya, Aiman ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Sudah jam 13.06, saya mulai saja ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebentar, saya nyalakan kamera dulu ini. Oh, ini saya masih mengikuti kegiatan ini. Background-nya masih ini ya. Sebentar. Blur my background. Nah, oke. Oke, kita mulai dulu perkuliahan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Siang, Bu. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya mohon maaf sekali karena minggu yang lalu Bu Ayu nggak bisa mengisi kuliah ya, Nak ya. Jadi ketika hari Selasa itu saya masih demam. Kemudian hari Jumat rencananya saya mau mengganti kelas, tetapi saya masih bed rest, Nak. Makanya waktu itu minta tolong ke Bu Hawa ya yang memberikan pengumuman ke kalian. Saya mohon maaf, tetapi mudah-mudahan nanti kita masih bisa mengejar materinya ya. Nah, jadi untuk materi yang setelah UTS, sebagaimana mungkin kalian udah pernah sempat ada yang melihat di modul gitu ya. Jadi pertemuan kita setelah UTS itu nanti kita akan ketemu dengan materi asam basa. Nah, jadi untuk materi asam basa itu akan kita bagi materinya menjadi dua. Ada asam basa bagian 1, ada asam basa bagian 2. Gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk bagian kesetimbangan asam basa di sini akan Bu Ayu bagi menjadi pertemuan 9 dan pertemuan 10. Nah, kalau kita mengingat ya materi asam basa ini waktu SMA kalian pernah belajar ya materi asam basa ya. Nah, coba deh Bu Ayu mau ingat mau coba callback ingatan kalian ketika kalian waktu zaman SMA, masih ingat nggak sih gimana caranya kamu bisa membedakan larutan asam, larutan basa? Masih ada yang ingat ciri-cirinya? Kalau larutan asam gimana ciri-cirinya biasanya? Kalau pH-nya di bawah 7. Kalau larutan asam biasanya kita tahu pH-nya di bawah 7. Dia kalau diukur pH-nya gitu ya memiliki pH kurang dari 7, betul sekali. Kalau larutan basa berarti kebalikannya ya. Di atas 7, Bu. Berarti kalau larutan basa ketika kita ukur pH-nya maka dia akan memiliki pH lebih dari 7 seperti itu. Nah, kemudian untuk membedakan larutan asam dan basa itu biasanya kita bisa menggunakan cara lain. Gimana cara membedainnya kira-kira selain dilihat dari pH-nya?
lihat H dan OH termasuk gak sih, Bu? Boleh gitu ya, Bu. Kita bisa melihat strukturnya, Bu, gitu ya. Kalau misalkan dia adalah larutan asam, itu biasanya kalau terionisasi gitu ya, dia akan menghasilkan ion H+ gitu ya. Sementara kalau basa itu cenderungnya kita tahunya dia apa? Menghasilkan ion OH- seperti itu. Bisa juga. Ayo, masih ada cara lagi. Gimana caranya membedakan asam sama basa? Bisa nggak kita rasakan larutan asam sama larutan basa gitu? Misalnya Bu, bisa nggak sih dicicipin larutan asam sama basa ada ciri-cirinya gitu? Bisa nggak? Biasanya cenderung gimana? Kalau larutan asam kira-kira kalau dicicipin rasanya apa, Nak? Halo? Ini suara saya kedengaran atau saya kelempar nih? Cek. Kayaknya saya kelempar deh ini ya. Sebentar. Halo, saya keluar ya tadi ya dari Zoom ya. Iya, Bu. Mohon maaf ya, pantesan tadi saya tanya-tanya kok nggak ada yang jawab ini ya. Oke, sebentar. Coba saya share lagi. Cung. Udah slideshow belum? Sekarang di kalian? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi kita bisa membedakan asam dan basa itu dari pH-nya. Kemudian kita lihat ciri-cirinya ada ion H+, ada ion OH- gitu ya. Terus apa lagi? Kira-kira gimana ya cara kita membedakan asam sama basa? Bisa nggak pakai kertas lakmus? Ayo, udah pernah praktikum? Bisa nggak pakai kertas lakmus? Bisa, Bu. Kalau larutan asam, kalau kamu kasih kertas lakmus, kira-kira perubahan warna pada kertas lakmusnya seperti apa? Biru menjadi merah, Bu. Nah, ya jadi kalau dia larutannya asam gitu ya, ketika kamu celupkan kertas lakmus ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus itu akan berubah menjadi warna merah ya. Artinya dalam larutan asam dia akan memerahkan kertas lakmus. Nah, sementara kalau larutan basa biasanya ciri-cirinya adalah dia akan membirukan gitu ya. Membirukan kertas lakmus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin membedakan, oh ini larutan sifatnya asam, ini larutan sifatnya basa. Nah, kita bisa menggunakan beberapa tools ya, Nak, ya, yang kita sebut sebagai indikator asam basa. Ya, nah, kamu pernah nggak praktikum di laboratorium? Kira-kira indikator asam basa apa yang pernah digunakan? Ayo. Waktu kemarin praktikum kayaknya udah ada deh di modul 2 atau modul 3 gitu, saya lupa. Ayo, kira-kira pernah menggunakan indikator asam basa apa aja? Ayo, ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak phenolphthalein? Pernah, Bu. Nah, betul ya. Nah, biasanya tuh kamu gunakan ketika mau titrasi asam basa ya, Nak ya. Nah, kalau aku punya indikator asam basa gitu ya. Indikator asam basa itu biasanya adalah suatu zat yang dia memiliki rentang perubahan warna tertentu pada pH tertentu gitu ya. Nah, kita ambil contoh aja misalnya kamu punya indikator asam basa itu phenolphthalein, biasanya disingkatnya PP ya. Nah, kalau misalnya kamu punya suatu larutan yang sifatnya asam, oke, ditetesin dengan indikator asam basa phenolphthalein. Kira-kira warna larutannya berubah jadi warna apa? Kalau asam.
Tak berwarna, Bu. Tak berwarna, betul sekali ya. Jadi kalau dia larutan asam dengan PP gitu ya, dia akan menjadi tak berwarna. Bu Ayu kasih TBW gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kamu punya larutan basa, nah larutan basa kamu tetesin dengan indikator penolftalein. Kira-kira apa yang terjadi dengan perubahan warnanya? Ungu, Bu. Warnanya jadi apa? Ungu. Ungu ya, jadi unyu ya. Oke, nah jadi biasanya kita juga bisa menggunakan beberapa indikator asam basa untuk membedakan suatu larutan itu sifatnya asam atau basa, gitu ya. Nah Bu, enak Bu, kalau misalnya kita di laboratorium kan kita punya toolsnya, punya alatnya ya. Bisa kita hitung pH-nya atau kita ukur pH-nya, bisa kita lihat berdasarkan perubahan warna indikator asam basa gitu ya. Nah, tetapi misalkan kita hanya bisa belajar secara teoritis di atas kertas. Gimana ya caranya kita bisa membedakan suatu larutan, oh ini asam, oh ini adalah larutan basa. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita yang pertama. Nah, jadi yang pertama nanti kita akan belajar tentang teori asam basa. Nah, artinya apa? Artinya, nanti kita bisa di atas kertas menentukan suatu larutan, oh ini larutan asam, oh ini larutan basa. Tidak harus menggunakan alat-alat di laboratorium. Kita bisa menggunakan prinsip teori asam basa untuk membedakan mana larutan yang sifatnya asam, mana larutan yang sifatnya basa. Nah, teori asam basa seperti waktu SMA pernah kita pelajari bersama-sama ya. Masih kan nggak ada 3 teori. Teori yang paling sederhana adalah teorinya Arrhenius, gitu ya. Kemudian ada teori Bronsted-Lowry. Kemudian yang ketiga ada teori Lewis. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, teori Arrhenius. Ini adalah teori yang paling sederhana untuk kamu bisa membedakan mana larutan asam, mana larutan basa. Nah, biasanya kalau kamu mau menggunakan teori Arrhenius, tinggal kamu lihat saja bagaimana senyawa tersebut terionisasi di dalam air. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu ketemu suatu senyawa yang ketika diionkan gitu ya atau di dalam air dia akan terionisasi menghasilkan H+, maka senyawa tersebut adalah senyawa asam. Nah, sementara kalau di dalam air dia terionisasi menghasilkan OH-, maka senyawa tersebut termasuk ke dalam golongan senyawa basa. Bu, contohnya apa? Contohnya misalkan apa? HCl. HCl itu asam yang ada di lambung kalian, ya. Nah, misalnya kamu punya HCl, ayo, kira-kira kalau punya HCl di dalam air dia bisa terionisasi enggak? Bisa enggak terionisasi? Bisa, ayo kalau HCl terionisasi menghasilkan apa, Nakku? H+ tambah H+ ditambah Cl-. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, ketika terionisasi di dalam air, dia menghasilkan H+, Bu Ayu. Oke, tadi ingat, menurut Arrhenius, kalau di dalam air dia menghasilkan H+, berarti sifatnya asam atau basa? Asam, Bu. Oh, betul sekali. Berarti HCl dia sifatnya adalah asam. Seperti itu ya. Jadi, kunci Arrhenius adalah kamu bisa mengionisasikan. Kalau dia terionisasi menghasilkan H+, berarti dia adalah sifatnya asam, gitu ya. Nah, sementara kalau basa, dia terionisasi menghasilkan OH-. Contohnya apa? Contohnya misalkan KOH. Yo, ada yang tahu nggak KOH itu apa? Kalium hidroksida. Kalium hidroksida. Gunanya untuk apa sih, Nak? Ada yang tahu nggak salah satu kegunaan dari KOH? KOH itu sering digunakan dalam industri pembuatan sabun, Nak. Ya. Nah, jadi biasanya dia terlibat dalam industri pembuatan sabun. Makanya sabun kamu kalau kamu cek pakai kertas lakmus, itu kira-kira dia akan memerahkan lakmus atau membirukan lakmus? Kalau sabun. Membirukan. Iya, sabun itu dia sifatnya basah ya. Nah, nih, sekarang kita lihat KOH itu terlibat dalam reaksi pembuatan sabun. Kalau dia terionisasi di dalam air, dia akan menghasilkan ion apa saja? KOH, ada K+ dengan OH- gitu kan enak ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bu, ternyata KOH di dalam air terionisasi menghasilkan OH-. Berarti kalau yang di dalam air menghasilkan OH- sifatnya asam atau basa menurut Arrhenius?
Berarti sifatnya adalah basa. Seperti itu. Bisa ya membedakan asam basa arrhenius? Tinggal dilihat saja bagaimana reaksi ionisasi senyawa tersebut di dalam air. Nyampe sini ada pertanyaan dulu nggak yang arrhenius? Dia teori yang paling sederhana nih. Masih Cun? Masih nyambung? Masih? Atau ada pertanyaan dulu? Kalau ada yang mau bertanya, boleh resen ya, Nak? Masih aman? Masih? Bisa lanjut? Oke, kalau bisa lanjut, kita lanjutkan ke teori asam basa yang kedua, Nak. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ini kalau kita mau membedakan asam basa menurut Bronsted-Lowry, Nak, ternyata nanti kita tinggal bedakan saja peran senyawa tersebut, Nak. Ya, jadi menurut Bronsted-Lowry, kalau senyawa asam itu dia berperan sebagai donor H+, ya, atau H+ biasanya kita nyebutnya proton, ya. Dia sebagai donor proton. Sementara kalau basa, menurut Bronsted-Lowry, dia berperan sebagai aseptor H+. Kalau donor itu apa sih, Nak? Maksudnya? Donor darah, berarti apa tuh? Donor. Donor itu yang apa? Yang memberi, ya. Kalau aseptor? Berarti kalau ada yang memberi, ada yang menerima. Gitu ya. Nah, biasanya reaksi asam basa Bronsted-Lowry itu nanti kita bisa melihatnya, misalnya ya, Bu Ayu ambil contoh di sini. Oke, Bu, misalkan ada dalam suatu reaksi kesetimbangan, misalnya gitu ya. Misalkan kita punya asam cuka, misalnya ya, asam cuka itu CH3COH gitu ya. Misalkan di dalam air gitu ya, dia ternyata bisa membentuk suatu reaksi kesetimbangan menghasilkan CH3COO- ditambah H3O+. Nah, seperti ini. Nah, kalau teori Bronsted-Lowry nanti kita bisa mengkelompokkan mana yang asam, mana yang basa. Itu cara mudahnya seperti ini, ya. Nah, misalkan kita punya suatu reaksi CH3COOH ditambah H2O menghasilkan CH3COO- ditambah H3O+. Nah, sekarang cara mengelompokkan mana yang asam, mana yang basa, kita lihat dulu, Nak. CH3COOH. Yang sebelah kiri CH3COOH, H-nya ada berapa? Yang sebelah kiri H-nya ada berapa? Ayo, H-nya ada berapa, cuy? Ini suara kalian kayaknya agak putus-putus. Saya tutup videonya ya. Kayaknya ini saya mendengar suara kaliannya putus-putus. Ya benar, tadi berapa CH3COH yang di sebelah kiri ada 4 ya. Tadi ada yang menjawab ya. Nah, sementara CH3COO- yang sebelah kanan H-nya ada berapa? Iya, Bu. H-nya ada 3. Yes. Awalnya H-nya 4. Setelah bereaksi, H-nya menjadi 3, berarti hilang 1 kan ya? Nah, artinya CH3COOH di sini dia mendonorkan H+-nya gitu ya. Jadi dia mendonorkan H+-nya terhadap H2O. Ya enggak? Makanya H2O awalnya H-nya 2, berubah menjadi H3O, jadi 3 kan? Nah, artinya CH3COOH tadi sebagai donor, H2O-nya dia sebagai aseptor. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan Bronsted-Lowry, kalau yang donor berarti dia sifatnya asam atau basa? Kalau yang donor H+, asam atau basa? Asam, betul. Asam, Bu. Ya, berarti CH3COOH dia sebagai asam, H2O tadi aseptornya, berarti H2O sebagai basa. Seperti itu. Nah, kalau kita pasangkan, CH3COOH, di sini dia berubah menjadi CH3COO-. Nah, kalau CH3COOH-nya dia sudah sebagai asam, berarti CH3COO-nya apa? Basa konjugasi, Bu. Betul sekali. Biasanya pasangannya kita sebut sebagai basa konjugasi. Gitu ya.
Nah, jadi kalau CH3COO hanya asam, berarti CH3COO-nya adalah basa konjugasi. Nah, sebaliknya, sekarang H2O, kalau kita pasangkan, H2O di sini pasangannya adalah H3O+. Kalau H2O-nya adalah basa, berarti H3O plus-nya apa? Asam konjugasi, Bu. Betul sekali. Ini yang kita sebut sebagai asam konjugasi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi teori asam basa Bronsted Lowry kita bisa mengelompokkan mana yang asam, mana yang basa berdasarkan dia perannya sebagai donor H+ atau perannya sebagai aseptor H+. Kalau donor berarti asam, kalau aseptor H+ berarti dia adalah basa. Seperti itu. Bisa dipahami teori Bronsted Lowry? Paham? Ada pertanyaan nggak, Bronsted Lowry? Ini yang paling mudah nih. Biasanya kamu suruh memasangkan gitu ya, manakah yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Mudah ya, Bronsted Lowry ya. Bisa lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, teori yang terakhir yang nanti bisa kita terapkan itu adalah teori Lewis. Oke, nah kalau teori Lewis, pernah dengar nggak sebelumnya? Lewis, ayo. Kita biasanya mendengarkan kata-kata Lewis itu di mana sih, Nak? Waktu Gida 1 pernah nggak belajar sesuatu yang ada hubungannya sama Lewis? Apa tuh? Struktur Lewis ya, iya betul banget ya. Nah, jadi Lewis itu biasanya kita kaitkan dengan ikatan kimia ya, penulisan atau penggambaran struktur Lewis. Struktur Lewis itu yang mana sih? Ingat nggak zaman kita belajar ikatan kimia yang itu loh, Nak, yang titik-titik elektron ya. Nah, dulu zaman SMA mah yang titik silang gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau kita akan mengelompokkan asam basa berdasarkan teorinya Lewis, nah kita lihatnya adalah berdasarkan PEB. Nah, masih ingat PEB nggak? PEB apa sih kepanjangannya? PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Alright, gitu ya. Nah, artinya kalau suruh ngecek PEB-nya, gitu ya. Kita lihat di sini, kalau suatu senyawa dia dikatakan sifatnya asam, itu artinya dia berperan sebagai aseptor PEB. Ya. Sementara kalau basa, itu dia berperan sebagai donor PEB. Bu Ayu maksudnya gimana sih? Kok aku belum cun? Nah, Bu Ayu ambil contoh ya. Misalkan kita ada suatu reaksi pembentukan ion amonium misalnya. Nah, ada reaksi NH3 bereaksi dengan ion H+, gitu ya, membentuk ion amonium NH4+. Nah, kita diminta untuk mengelompokkan nih di sini. Bu, berdasarkan Lewis kira-kira NH3, H+, di sini dia sifatnya asam atau basa ya. Nah, berarti kita cek dulu, Nak. Cek berdasarkan struktur Lewisnya. Nah, jadi kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. Masih ingat nggak cara gambar struktur Lewis? Itu loh yang kita cari dulu, elektron valensinya berapa gitu ya. Kemudian tentukan pusatnya siapa. Masih ingat nggak? Ayo. Jal, kalau di sini ada NH3. Siapa yang menjadi pusat, Maru? N, betul. N itu nomor atomnya kan 7 ya. H itu nomor atomnya 1. Berarti N punya valensi berapa? 2, 5 gitu ya. Berarti valensinya N 5. Sementara H valensinya 1. Tadi pusatnya adalah N ya, Bu Ayu gambarkan. N sebagai pusat, kemudian dia mengikat H-nya ada 3. Gitu ya, Nak? Nah, kalau dia mengikat H-nya ada 3. Tadi N valensinya berapa, Nak? N valensinya 5 ya. Nih, tanyain lagi coba kameranya. N valensinya 5, berikatan sama H-nya 3. Berarti masih ada sisa berapa? 2 ya? 2 itu sepasang berarti kan? Nah, oke. Berarti Bu Ayu gambarkan di sini ada sepasang elektron bebas. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ion H+. Ayo, kalau ada ion H+, apa sih maksud muatan positif, Nak, di sini? Siapa nih nyari-nyari teh? Siapa tuh? Fitri. Kamu kenapa, Fit? Ada masalah sama Bu Ayu, Fit? Lagi error, Bu, Zoom-nya, maaf, Bu. Alah,
bentar ya. Udah dihapus. Mana tuh? Aku coba hapus. Emang si Fitri inilah. Ya, awas kamu ya, Pit. Ngoret-ngoret tulisan Bu Ayu nih. Oke. Sip. Dah. Nih ya. Nah, sekarang coba kalau kamu punya ion H+. Apa sih maksud muatan positif di sini, Nak? Kalau muatan plus itu artinya apa? Masih ingat nggak? Kalau suatu senyawa bermuatan positif, artinya dia menangkap elektron atau melepaskan elektron? Melepas elektron, Bu. Melepas elektron, oke. Nah, sekarang kita lihat. Hidrogen, elektronnya kan 1. Kemudian kalau H+, berarti dia punya 1 elektron, dilepasin 1. Berarti H+ masih punya elektron nggak? Ayo. Halo, ini saya yang hilang atau kalian yang tidak menjawab? Kalau H+, berarti dia masih punya elektron nggak? Halo? Ini sayanya yang hilang atau gimana sih? Elektronnya udah hilang, Bu. Oh iya, betul. Terima kasih sudah menjawab ya. Ini karena saya nggak tahu nih, sayanya hilang apa enggak nih ya. Oke, berarti kalau H+, berarti dia udah nggak punya elektron lagi, Nak ya. Gitu toh. Nah, oleh karena itu, ketika dia akan berikatan, membentuk NH4+, maka sepasang elektron yang dimiliki NH3 itu bisa disumbangkan ke H+. Nah, berarti NH3 di sini dia sebagai donor PeB. Berarti NH3 di sini sifatnya asam atau basa? Basa, Bu. Basa, betul sekali. Sementara H+, tadi nggak punya elektron. Dia sebagai aseptor PeB dari NH3. Berarti H+-nya di sini sebagai asam atau basa? Asam, Bu. Asam, betul sekali. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, dalam pembentukan ion amonium, NH3 bertindak sebagai basa, H+-nya bertindak sebagai asam. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan. Nah, nanti Nak, di antara ketiga teori asam basa ini, seringnya sih kamu akan ketemunya biasanya kalau nggak Arrhenius sama Bronsted-Lowry ya. Itu sering sekali ditanyakan. Kalau Arrhenius, kuncinya adalah kamu bisa mengionkan ya. Nah, kalau Bronsted-Lowry ini kuncinya adalah kamu bisa menuliskan gitu ya pasangan asam basa konjugasi. Nah, makanya nanti cara mudahnya kayak gini Nak tuh. Kalau kamu punya suatu senyawa, kamu diminta untuk mencari siapa pasangan asam konjugasinya, gitu ya. Nah, jadi cara nyari asam konjugasi itu caranya gini loh, Nak. Si senyawa itu, gitu ya, ditambah 1H+, ya. Nah, atau asam konjugasi itu berdasarkan definisinya adalah basa yang telah menerima 1H+. Ya, proton itu H+ ya. Menerima 1H+. Contohnya gimana sih Bu Ayu? Contohnya, misalkan kamu punya senyawanya adalah H2O, Nakku. Ya, senyawanya H2O. Kamu diminta untuk mencari pasangan asam konjugasi dari H2O. Nah, caranya gimana? Nah, ingat, kalau asam konjugasi itu berarti si senyawa ditambahkan 1H+. Berarti kalau senyawanya kamu punya H2O, kalau ditambah 1H+, jadinya apa? Jadinya H3O+, seperti itu. Nyambung ora? Ngerti nggak maksud Bayu? Ya, jadi kalau cara nyari pasangan asam konjugasi itu tinggal senyawanya ditambah 1H+. Ya. Jadi cara mudahnya adalah si senyawa tinggal ditambahkan 1H+.
H+. Itu cara mencari asam konjugasi. Oke. Sip. Coba Bu Ayu ambil contoh lain. Nih, misalkan Bu Ayu punya senyawanya adalah HCO3-. Nah, kira-kira asam konjugasinya siapa? Kalau Ibu punya senyawa atau spesinya adalah HCO3-. Berarti asam konjugasinya siapa, Nak? Halo? Tadi gimana cara nyari asam konjugasi? Tinggal senyawa ditambahkan 1H+. Berarti senyawanya kalau HCO3- ditambahkan 1H+ jadi apa dia? H2CO3-. Betul sekali. H2CO3-. Masih ada minnya? Ayo, kan tadinya Enggak. muatannya kan -1 ditambahin H+. Enggak, Bu. Nggak ada muatan lagi ya. Berarti H2CO3 seperti itu. Nyambung ora? Jadi cara nyari asam konjugasi itu tinggal senyawanya ditambahkan 1H+ gitu. Nah, kebalikannya, kalau basa konjugasi, cara mudahnya ya, cara nyarinya adalah si senyawanya, senyawa yang ditanya dikurangi 1H+. Bu Ayu contohnya gimana? Contohnya misalnya H2O. Nah, misalnya senyawanya kamu punya H2O. Kamu diminta untuk mencari pasangan basa konjugasinya. Ya wis, H2O tinggal dikurangi 1H+. Nah, jadinya apa kira-kira? H2O kalau dikurangi 1H+. HO. HO ya. Nah, tapi nggak ada ya. Kita nggak lazim menyebutnya HO ya. Biasanya menyebutnya adalah OH. Nah, tadi ada yang bilang, Bu, OH-, Bu. Betul sekali. Karena gini, Nak. Awalnya kan H2O nggak bermuatan. Berarti 0. 0 dikurang 1H+. Berarti muatannya jadi -1. Nah, artinya H2O, pasangan basa konjugasinya adalah ion OH-. Nyambung nggak? Ya, jadi si senyawa dikurangi 1H+. Itu cara nyari basa konjugasi. Nah, contoh lain misalnya, Misalnya Bu Ayu punya HCO3- tadi. Yuk, berarti basa konjugasinya siapa, Nakku? Kurangin 1H+, jadinya apa? Awalnya HCO3-. Kalau dikurangin 1H-nya jadi apa? CO3 2-. Betul sekali. CO3 muatannya jadi nambah 1 ya. Jadi 2- gitu ya. Maksudnya muatannya jadi berkurang 1 ya. Nah, awalnya -1 berarti jadi CO3 2-. Seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Itu cara menentukan siapa pasangan konjugasi dari suatu senyawa. Kalau asam konjugasi tinggal senyawanya ditambahin 1H+. Kalau basa konjugasi tinggal senyawanya dikurang 1H+. Gitu. Ya. Nah, kemudian biasanya sering ditanyakan lagi adalah kamu diminta menentukan pasangan asam basa konjugasi. Kalau ini mah gampang, Nak, ya. Caranya gimana? Kayak gini, Bu Ayu kasih cara mudahnya ya. Kalau diminta untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi adalah pertama, kamu pasangkan dulu yang mirip. Misalnya ya, yang A tuh. Yang A kan ada reaksi CH3COH ditambah H2O menghasilkan CH3CO- ditambah H3O+. Nah, berarti langkah pertama adalah pasangkan dulu yang mirip. Yang mirip berarti siapa? CH3COH pasangannya siapa di sini? CH3CO-. Betul sekali. Nah, berarti kita pasangkan dulu, Nak. Seret, pasti ini pasangan. Gitu ya. Kemudian H2O, pasangannya siapa? H2O berarti pasangannya adalah H3O+. Serat. Kita garis, berarti dia pasangan. Oke. Kemudian, cara menentukannya lagi, Bu Ayu kasih di sini ya, not. Setelah kamu pasangkan, pasti ciri-cirinya adalah asam itu yang H-nya lebih banyak, Nak. Yang H-nya lebih banyak. Bu, maksudnya seperti apa sih, Bu? Kok yang asam yang H-nya lebih banyak? Nah, kita kasih contoh nih. Tadi kan kita sudah memasangkan CH3COH dengan CH3CO-. Mana yang H-nya lebih banyak? Yang kiri apa yang kanan? Kiri, Bu. Yang kiri. Yang kiri, betul sekali. Berarti yang kiri CH3COH itu adalah yang asamnya. Kalau CH3COH yang asam, berarti CH3CO- itu adalah sebagai basa konjugasi. Seperti itu. Gitu ya.
Nah, jadi setelah dipasangkan, cari yang H-nya lebih banyak, itu adalah yang asam. Nah, sekarang nih, H2O dengan H3O. Kira-kira yang asam yang mana? Yang H2O, yang H3O? H3O yang asam. Betul sekali. Ya, tadi kan apa? Asam itu ciri-cirinya yang H-nya lebih banyak. H2O hanya cuma 2. H3O hanya ada 3. Berarti H3O dia yang sebagai asam. H2O yang sebagai basa. Nah, yang sebelah kanan ini biasanya ada embel-embel konjugasi. Ya, berarti H3O di sini adalah dia sebagai asam konjugasi. Seperti itu. Bisa dipahami enggak? Cara menentukan pasangan asam basa konjugasi. Masih Cun? Bisa? Coba ayo yang B. Ayo yang B. Gimana tadi cara mudahnya menuliskan pasangan asam basa konjugasi? Pertama, pasangkan dulu yang mirip. Bu, yang mirip itu mirip apanya? Ya lihat aja komponen senyawa-senyawanya gitu ya. Contohnya misalnya gini, nak, H2O nggak mungkin kamu pasangkan sama HF. Ya nggak mirip lah, orangnya satunya O, yang satunya F kan. Nah, berarti H2O biasanya kita pasangkan sama yang mana nih di reaksi ini? Sama OH-, alright ya, kita pasangkan dulu dia. Serut gini. Berarti F- kita pasangkan dengan HF ya. Oke, HF- pasangannya adalah dengan HF. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tentukan asam basanya yang mana. Tadi apa Ibu kasih note di sini? Asam itu biasanya ciri-cirinya adalah yang H-nya lebih banyak. Berarti ini ada H2O sama OH-. Yang asam yang mana, Nak? H2O. Betul sekali. Berarti H2O yang asam. OH-nya berarti sebagai apanya di sini? Sebagai basa konjugasi. Betul. Gitu. Sementara kalau F- sama HF, mana yang H-nya lebih banyak? HF. HF, betul. Berarti HF-nya yang asam. Bu Ayu tulis dulu ya. Nah, F-nya di sini basa. Ingat, yang sebelah kanan biasanya ada embel-embel konjugasi ya. Konjugasi itu artinya pasangan ya, konjugat. Nah, berarti HF itu adalah asam konjugasi dari F. Seperti itu. Bisa dipahami enggak? Sampai sini. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nak, ngomong-ngomong, by the way ya. Ini kalau dilihat soal yang A sama soal yang B itu sama-sama melibatkan H2O ya, cuy. Kamu tahu nggak sih H2O biasanya kalau kita lihat pH-nya dia termasuk ke dalam senyawa asam, basa, atau netral? Kalau dilihat dari pH-nya. Netral, Bu. Netral ya. Lazimnya gitu ya. Umumnya H2O itu emang dia kalau kita lihat dari pH-nya itu biasanya pH-nya adalah netral, 7 ya pH-nya ya. Nah, tetapi dalam suatu reaksi asam basa konjugasi, H2O itu nanti perannya bisa sebagai donor H+, bisa sebagai aseptor H+. Dia bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Loh, kok bisa ya, Bu ya? Nah, ini lihat aja nih. Di reaksi yang A, H2O-nya dia sifatnya sebagai basa. Nah, sementara di reaksi yang B, H2O-nya dia sifatnya sebagai asam. Gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kamu akan mengenal ada satu istilah di dalam reaksi asam basa, nanti kamu akan mengenal dengan istilah amfoter. Pernah dengar nggak? Ayo, amfoter. Pernah nggak dengar? Pernah, Bu. Apa itu kalau pernah dengar? Bisa jadi asam, bisa jadi basa. Wih, betul sekali. Cucok, pinter ya. Jadi, amfoter itu adalah senyawa-senyawa atau spesies-spesies gitu ya. Spesies yang bisa bersifat tadi ya, yang dapat bersifat asam ya, dapat bersifat asam atau dapat bersifat basa gitu ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya amfoter itu kalau nggak salah inget ya, dulu aku pernah diceritakan juga, itu mungkin terinspirasi dari dari amfibi ya, dari kata amfibi. Nah, kamu pernah dengar amfibi nggak? Amfibi itu apa, Nak? Bisa hidup di darat dan di air. Di amfibi itu apa bisa hidup di darat, laut dan udara enggak ya? Bisa hidup di darat dan bisa hidup di air gitu ya. Contohnya katak ya. Nah, jadi ya amfoter itu kamu cara mengikatnya gitu aja, oh dia mirip kayak amfibi gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud amfoter itu adalah spesies-spesies yang dapat bersifat sebagai asam ataupun dapat bersifat sebagai basa. Seperti itu. Oke, nyampe sini bisa dipahami enggak? Masih nyambung?
Masih Nyambung, Bu. aman? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Oke. Nah, H2O tadi memiliki sifat yang unik ya nak ya. Ternyata H2O itu dia bisa bersifat sebagai asam maupun bersifat sebagai basa. Nah tadi bisa kita buktikan melalui teori asam basa Bronsted-Lowry gitu ya. Kalau di dalam suatu reaksi H2O bisa bersifat amfoter. Nah karena sifat itulah nak ya, karena H2O itu dia bisa sebagai asam, bisa sebagai basa, dia bisa sebagai donor H+, bisa sebagai aseptor H+. Dia bisa sebagai donor PEB, bisa sebagai aseptor PEB. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kamu punya suatu larutan berair ya. Larutan berair itu apa sih, Bu? Larutan dengan pelarut air ya. Atau misalnya kamu bisa membayangkan lah, dalam segelas air ini. Nah, kan kamu bayangkan dalam segelas air di sini kan nggak mungkin H2O-nya cuma seorang diri gitu ya, nggak mungkin H2O-nya cuma satu ya. Nah oleh karena itu nanti yang terjadi di dalam segelas air ya, atau di lingkungan yang apa namanya, kamu akan menemukan itu ya, air ini ada lebih dari satu, nanti kamu akan menemukan yang namanya reaksi autoionisasi air. Ya, Bu, apa sih yang dimaksud dengan reaksi autoionisasi air? Ya tadi itu, ya. Air tadi kita lihat dia ternyata bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa, ya. Jadi misalkan lah kita mau tinjau dari teorinya siapa? Teorinya Bronsted-Lowry misalnya. Nah, kalau menurut teorinya Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor H+ gitu kan ya. Sementara basa itu adalah aseptor H+ gitu. Nah, jadi ternyata misalkan di dalam segelas air ya H2O-nya kan nggak cuma seorang diri itu ya. Nah, misalnya ada H2O yang satu dengan H2O yang lainnya. Nah, kalau di sini kita melihatnya berdasarkan teori Lewis ya nak ya. Nah, jadi misalkan H2O yang sebelah kiri dia bisa mendonorkan PEB-nya. Nah, kalau dia mendonorkan sepasang PEB-nya berarti dia bersifat sebagai asam apa basa? Mendonorkan PEB-nya. Ayo, donor PEB tadi menurut Lewis. Basa, Basa, Bu. Bu. Donor PEB basa. Nah, jadi misalkan yang sebelah kiri ini dia sebagai basa, gitu kan ya. Yang sebelah kanan dia sebagai asamnya, misalnya gitu. Nah, maka nanti yang terjadi adalah dia akan membentuk apa? Yang satunya dia mendonorkan PEB-nya gitu ya, sehingga nanti H+ di sini dia bisa ketarik, maka dia akan membentuk H3O+. Nah, sementara H2O yang satunya lagi gitu ya, dia kehilangan H+-nya, maka dia akan menjadi ion OH-. Ah, Bu, susah Bu, angel kalau pakai teorinya Lewis ya wis, kita pakai teorinya Bronsted-Lowry yang mudah gitu ya. Nah, kalau teori Bronsted-Lowry seperti apa, Bu? Nah, misalkan H2O yang satu dia bersifat sebagai asam. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah sebagai donor H+. Nah, berarti dia donorkan tuh H+-nya. Nah, dia kasih H+-nya. Sehingga yang awalnya dia H2O gitu ya, ketika dia sudah mendonorkan satu H+-nya, maka dia akan berubah menjadi OH-. Nah, bahasa konjugatnya adalah OH-. Nah, sementara H2O yang satu lagi yang berperan sebagai penerima ya, penerima H+ atau basa, maka dia akan berubah menjadi H3O+. Ya. Nah, artinya di dalam apa namanya suatu larutan gitu ya, nah ya, nanti kamu akan menemukan H2O itu dia di dalam larutannya atau di dalam lingkungan yang berair, ya biasanya kamu menemukannya dia dalam bentuk ion H3O+ atau ion OH- gitu. Ya, karena adanya reaksi autoionisasi air. Seperti itu. Atau biasanya kita menuliskannya ya, reaksi kesetimbangan air itu bisa kita tuliskan di sini. H2O gitu ya, kesetimbangan dia akan menghasilkan H+ dan OH- seperti itu. Jadi di dalam suatu larutan H2O itu dia akan memiliki kesetimbangan terionisasi menghasilkan H+ dan OH-. Sehingga kalau dia merupakan suatu reaksi kesetimbangan, masih ingat nggak anakku? Kalau reaksi kesetimbangan pasti punya yang namanya tetapan kesetimbangan. Gitu kan? Nah, jadi kalau kamu punya reaksi kesetimbangan air di sini H2O liquid terionisasi ya kesetimbangan menghasilkan H+ aquos ditambah OH- aquos. Sehingga nanti kita akan punya ya nilai K-nya di sini. Berarti konstanta kesetimbangannya gimana, masih ingat?
Cara menentukan persamaan K, konsentrasi produk gitu kan ya. Pangkat koefisien, masih ingat nggak? Dibagi konsentrasi reaktan gitu kan. Pangkat koefisien. Nah, kalau kita mau menentukan rumus KC-nya, KC kan berdasarkan konsentrasi ya. Nah, berarti yang ikut itu yang wujudnya apa, Nak? Yang fasanya apa aja, ya? Yang fasanya aqueous dan gas. Masih ingat nggak sih? Gitu toh? Nah, sehingga kalau kamu punya reaksi kesetimbangan air, H2O yang sebelah kiri liquid, berarti kepakai enggak dia? Enggak, Bu. Tidak, ya. Makanya karena konsentrasi H2O dia tidak merubah nilai K, maka tetapan kesetimbangan air bisa kita tuliskan sebagai hasil kali konsentrasi H plus pangkat koef-nya 1 dikali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya 1. Gitu. Nah, jadi tetapan kesetimbangan air bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, biasanya Nak, kita menyebut konstanta kesetimbangan air itu enggak KC, kita nyebutnya adalah KW ya. KW itu apa? Konstanta water ya ininya ya. Boleh lah ya. Jadi nilai KW itu akan setara dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini jadi modal kita nih ya. Jadi KW itu kesetimbangan air itu yang nanti akan menjadi modal kita untuk menentukan suatu reaksi, suatu larutan itu nanti dia sifatnya asam atau basa ya, atau netral gitu. Nah, nilai KW itu dia sangat bergantung pada suhu ya, Nak ya. Nah, jadi pada suhu 25 derajat Celcius itu nilai KW dulu waktu zaman SMA pernah belajar nggak ya? Nilai KW itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, sehingga selama ini kan kamu taunya kalau air pH-nya berapa? Air pH-nya berapa? Air pH-nya berapa? 7, Bu. 7. 7 itu dapatnya dari mana sih? Biar kamu taunya pH air 7 itu dari mana, Ci? Taunya dari mana sebenarnya pH air 7? Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak? pH air 7 itu sebenarnya dapatnya dari mana? Kaitkan nih dengan KW, nah, konstanta kesetimbangan air. Bu, gimana sih Bu? Aku nggak cun loh Bu. Kenapa ya? Kok pH air itu katanya 7 gitu ya? Nah, kayak gini loh Nak. Kalau misalkan kita lihat pada suhu 25 derajat Celcius, tadi kan nilai KW kan 1 kali 10 pangkat min 14 toh. Iya kan? Tadi kan H2O, gini kan? Dia kan reaksi kesetimbangannya akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Gini nggak sih, Nakku? Nah, artinya kalau misalkan H+-nya itu kita ibaratkan X gitu ya. Nah, berarti berdasarkan perbandingan koefisien OH-nya boleh nggak kita anggap dia X juga? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Oke, berarti kalau Ibu masukkan ke dalam persamaan KW, nanti kita akan punya gini kan? Berarti kan KW sama dengan konsentrasi H+ pangkat 1 dikali konsentrasi OH- pangkat 1, betul? Betul kan? Oke. KW, Nakku, tadi nilainya berapa? 1 kali 10 pangkat min 14. Masukin 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan H+-nya tadi diibaratkan X, OH-nya X, gitu kan ya. Nah, berarti 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan X kuadrat. Nah, berarti nilai X-nya berapa? 1 kali 10 pangkat minus 7. Iya, atau akar dari 1 kali 10 pangkat minus 14 ya. Berarti nilai X-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, X tadi nilai apa sih, Nakku? X tadi dia merupakan konsentrasi H+ atau konsentrasi
OH- seperti itu. Oh walah, berarti kalau kita lihat kenapa ya air selama ini kita sebut pH-nya 7, pH-nya 7. Nah, mungkin kamu masih ingat kan ya? Kan pH itu apa sih? pH itu adalah nilai dari min log, gitu kan ya? Konsentrasi H+, ya. Sementara kalau kita lihat di sini, oh konsentrasi H+-nya 1 kali 10⁻⁷. Pantesan air itu selama ini kita tahu, oh pH-nya 7, pH-nya 7, pH 7 itu dari mana? Dari sini loh, nah, angka 7 itu berasal gitu. Bu Ayu, kenapa sih pH itu harus sama dengan harus min log sama min log konsentrasi H+? Nah, jadi seperti ini, Nak. Kan untuk menyatakan ya suatu larutan itu sifatnya asam, sifatnya basa itu bisa kita nyatakan berdasarkan banyaknya konsentrasi H+ sama OH-. Ya. Jadi kalau konsentrasi H+ sama konsentrasi OH-nya sama, contohnya kayak ini toh. Tadi ya di dalam H2O tadi yang Kw-nya 10⁻⁴, kan konsentrasi H+ sama OH-nya sama toh. Nah, kalau konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, maka larutan sifatnya netral. Sementara kalau H+-nya lebih banyak daripada OH- berarti sifatnya asam. Kebalikannya, kalau H+-nya lebih kecil daripada OH- atau artinya OH- yang lebih banyak, berarti dia sifatnya basa. Gitu ya. Kalau larutan asam berarti H+-nya yang lebih banyak, gitu ya. Sementara kalau dia larutan sifatnya basa, artinya konsentrasi OH-nya yang lebih banyak. Nah, kenapa sih kita nanti mengenal ada istilah pH, ada istilah pOH? Karena kalau kamu lihat di sini, Nak, berdasarkan kesetimbangan air aja, konsentrasi H+ ada berapa nih? 1 kali 10⁻⁷. Bisa kamu bayangkan nggak? 1 kali 10⁻⁷ itu berarti berapa? 0,0000001 ya? Iya nggak sih? Nah, karena angkanya yang begitu kecil, makanya kita menuliskan gitu ya suatu besaran untuk menyatakan tingkat asam basa dari suatu senyawa itu berdasarkan nilai dari min logaritma dari konsentrasi H+. Jadi biar enak loh kita nyebutnya. pH-nya berapa? 7. pH-nya berapa? Misalnya 5,5 gitu. Jadi kita menyebutnya enggak seolah-olah angkanya kecil sekali ya, 10⁻⁷ gitu. Ya. Nah, jadi kita buatlah para peneliti para kimiawan gitu ya bersepakat bahwa untuk menyatakan suatu konsentrasi H+ itu bisa kita nyatakan dengan nilai pH. pH itu adalah nilai min log dari konsentrasi H+. Gitu. Nah, nanti kalau H+-nya lebih banyak daripada OH- berarti dia sifatnya asam. Kalau H+-nya kurang dari OH- berarti sifatnya basa. Seperti itu. Bisa dipahamin aku atau ada yang belum jelas sampai sini? Masih nyambung ora? Atau ada yang mau bertanya silakan boleh raise hand. Siapa tahu Bu Ayu menjelaskannya kecepatan. Boleh. Bisa dipahami? Bu Ayu, aku masih nggak nyambung sih Bu. Gimana maksudnya H+ lebih banyak, OH- lebih banyak itu asam basa. Nah, kita lihat coba ya latihan soal berikut ini. Nah, misalnya gini cuy. Ya, dalam suatu larutan, nah misalnya ya. Dalam suatu larutan diketahui dia mengandung konsentrasi OH-nya adalah 6,7 kali 10⁻⁻2 molar. Oke, nah kamu suruh menghitung berapa konsentrasi dari ion H3O+, kemudian suruh menyatakan apakah larutannya bersifat netral, asam, atau basa. Oke, Bu, kok ini ada H3O+, boleh kamu menyebutnya H3O+, ini boleh juga kalau kamu menyebutnya dia adalah ion H+, pada bain. Oke, yuk kita lihat. Diketahui ya, dalam suatu larutan kata dia mengandung konsentrasi OH-nya adalah 6,7 kali 10⁻⁻2 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Yang ditanya apa sih, Nak? Yang ditanya adalah yang pertama,
kamu suruh menghitung berapa sih konsentrasi H3O plusnya, gitu kan? Oke, yang kedua apa pertanyaannya? Kamu suruh menentukan itu larutannya bersifat asam, basa, atau netral, gitu toh. Nah, ini cara nyarinya gimana? Kita ingat tadi kesetimbangan H2O dalam suatu larutan. Nah, ingat tadi H2O dalam suatu larutan, dia akan memiliki kesetimbangan seperti apa? Menghasilkan ion H+, gitu kan? Coy, jawab coy. Aku udah mabok semua ini. Sama ion OH-, gitu toh. Sehingga kita punya tetapan kesetimbangan air gimana berarti dinyatakannya KW sama dengan Konsentrasi H+, konsentrasi H+, pangkat 1. dikali konsentrasi OH-. Betul sekali, dikali konsentrasi OH-. Ada lanjutannya lagi? Udah. Ada pernya lagi, coy. Ini liquid loh, cuy. Oh iya, Bu. Sorry, Bu. Sorry. Oke, dimaafkan. Nah, gini aja. Oke. Nah, ini kan udah diketahui OH-nya, konsentrasi OH-nya. Ditanya konsentrasi H3O+. Tadi Bu Ayu bilang H3O+ boleh, kamu menyebutnya juga H+ juga boleh. Oke. Lah Bu, berarti untuk mencari H+ gimana? Kita lihat, kita punya nilai KW air kan. KW itu konstanta water ya. Nilai KW tahu kan ya? Pada suhu 25 derajat Celcius, diingat-ingat tadi berapa sih nilai KW? 1 kali 10⁻⁻14 gitu kan? Sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. OH-nya masukkan angkanya 6,7 kali 10⁻⁻². Nah, berarti bisa nggak kita menghitung berapa sih konsentrasi H+-nya? Berarti berapa cuy? Berapa gini? Berarti gimana cara nyarinya? 1 kali 10⁻⁻14 dibagi 6,7 kali 10⁻⁻². Cakep ya, dibagi 6,7 kali 10⁻⁻². Berapa sih hasilnya? Ada yang punya kalkulator tidak? 0,15 kali 10⁻⁵ kayaknya, Bu. 1,15. 0,15 kali 10⁻⁵. 0,15 salah, Bu. kamu mah berapa nih? Dia 1 dibagi 6,7 berapa cuy? Atau ada yang 0,15 kali 10⁻⁻12 bukan, Bu? Kamu. Bentar, aku nyalain kamera dulu nih. Ada yang kehilangan kalkulator ini nggak cuy? Ini waktu itu ada di ruangan waktu kalian ujian. Ini punya siapa? Punya kalian bukan? Ada yang punya nggak? Gary, kamu KTM-nya masih di Ibu loh. Ger. Ada. Gary, bener nggak sih? Gary bukan sih namanya? Ada nggak di TBB nih? Ada, Bu. Mau kamu ambil nggak, Ger? Tak gadein aja apa ya? Masih di saya tuh KTM-nya. Ini Bu Ayu nemunya 0,149 kali 10⁻⁻12. Matching nggak, cuy? Sama, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Pas ya. Oke, berarti konsentrasi H3O plusnya berapa? Ya udah kamu cari dengan menggunakan bantuan tetapan kesetimbangan air. Dapat deh konsentrasi H plusnya adalah 0,149 kali 10⁻⁻12. Gitu. Nah, yang B, untuk menentukan sifat larutan, gimana ayo tadi caranya? Tinggal kita bandingkan H+ sama OH-nya, ya nak? Ayo, ini konsentrasi H+, kalau kamu bandingkan dengan konsentrasi OH-, besaran siapa? Konsentrasi OH-, Bu. Konsentrasi OH-nya kan 10⁻⁻2 ya. Konsentrasi H+-nya 10⁻⁻12. Ya lah, konsentrasi OH-nya yang lebih besar ya. Atau konsentrasi H+ lebih kecil daripada konsentrasi OH-. Berarti kalau OH-nya yang lebih besar, sifatnya asam, basa, atau netral? Basa, Bu. Basa, Bu.
Ya, sifatnya basah. Kenapa? Terima Mas Awan udah. Wih, luar biasa emang kalau pejabat, Maya. Oke, gitu. Ya, berarti konsentrasi H+ lebih kecil daripada konsentrasi OH-, berarti larutannya sifatnya basah. Bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, gitu ya cara menentukan suatu larutan itu sifatnya asam atau basa. Nah, kalau kita ngomongin asam sama basa, ternyata nanti asam basa pun ada yang sifatnya asam kuat, ada yang sifatnya asam lemah. Ada yang basanya kuat, ada yang basanya lemah. Gitu ya. Nah, Bu, sebenarnya kekuatan asam basa itu bisa kita lihat berdasarkan apa sih? Nah, ini ada ilustrasinya, Nak, ya. Jadi, yang ada di layar kalian bisa kamu lihat di sini itu adalah contoh dari asam kuat dan asam lemah. Ya, Bu Ayu ambil contoh asam kuatnya di sini adalah HCl misalnya. Gitu ya. Nah, jadi HCl di sini Ibu ambil mewakili asam kuat. HF Ibu ambil mewakili asam lemah. Nah, jadi Nak, bedanya asam kuat dengan asam lemah, basa kuat dengan basa lemah itu sebenarnya ada kaitannya dengan reaksi ionisasi dari senyawa-senyawa tersebut. Ya, jadi kalau asam kuat, basa kuat, di dalam larutan dia akan terionisasi sempurna. Bu, yang dimaksud terionisasi sempurna itu gimana sih, Bu? Nah, contohnya nih ya, misalnya HCl. HCl dia terionisasi menghasilkan H+ dan menghasilkan ion Cl-. Nah, artinya Nak, kalau terionisasi sempurna gini, misalnya kamu punya HCl-nya 2. Ya berarti dua-duanya itu dia akan terionisasi menghasilkan H+ dan Cl-. Berarti untuk 2 HCl kamu akan menghasilkan ada 2 H+, ada 2 Cl-. Nyambung nggak? Kebayang nggak? Jadi yang dimaksud terionisasi sempurna, misalnya kamu punyanya 10, berarti 10-10-nya itu berubah menjadi H+ dan Cl-. Ya, itu yang dimaksud dengan terionisasi sempurna. Nah, tetapi kalau misalkan asam lemah, basa lemah, itu dia akan terionisasinya sebagian. Maksudnya terionisasi sebagian gimana sih Bu Ayu? Kayak gini contohnya, misalnya HF ya Nak ya. Nah, ketika dia terionisasi menghasilkan H+ ditambah F-, tapi ternyata H+ dan F- bisa bereaksi kembali menghasilkan HF. Nyambung nggak? Jadi kalau kamu punya HF, udah terion, balik lagi HF. Udah terion, balik lagi HF. Cun nggak? Artinya kalau kamu punya HF-nya itu 10, belum tentu 10-10-nya dia akan menghasilkan H+ sama F-. Gitu. Bisa dipahami enggak? Ya. Jadi kalau asam kuat, basa kuat, maka dia akan terionisasi sempurna. Sementara kalau asam lemah, basa lemah, dia akan terionisasi sebagian. Artinya ketika dia sudah terion, dia akan bereaksi kembali membentuk senyawanya. Terion balik lagi, terion balik lagi, sehingga dia tanda panahnya itu bolak-balik ya, atau reaksinya kesetimbangan. Nah, sehingga kalau kita lihat berdasarkan ilustrasi tersebut, cek, hilang lagi nih aku. Oke, hilangnya nyampe mana tadi? Halo? Tadi Bu Ayu hilang nyampe mana? Cuy. Sampai sini, Bu. Oh, nyampe sini. Oke ya, tadi ya. Kalau HCl dia terionisasi sempurna, kalau HF dia terionisasi sebagian. Nah, sehingga nanti kamu akan menemukan ya, kekuatan asam basa itu sangat bergantung dengan berapa H+ yang dihasilkan, berapa OH- yang dihasilkan. Ya, artinya semakin banyak gitu ya dia menghasilkan
ion H+, maka senyawa tersebut atau larutan tersebut dia semakin asam. Nyambung nggak? Ya, kalau H+-nya makin banyak, berarti dia makin asam. Sementara kalau basa, apa? Kalau basa tadi identiknya dengan apa, Nak? Menurut Arrhenius? OH-. Berarti semakin banyak ion OH- di dalam larutan tersebut. Nah, artinya larutan tersebut dia akan semakin basah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat tadi kan ya, HCl sama HF. Tadi contohnya di sini. Ya, contohnya HCl sama HF. Nah, kalau HCl kan dia terionisasi sempurna, Nah, sehingga kalau misalnya kamu punya HCl-nya 10, maka 10-10-nya dia akan berubah menjadi H+ dan Cl- gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan terionisasi sempurna. Sementara HF, kamu punya 10 HF, belum tentu 10-10-nya akan terionisasi menjadi H+ dan F- gitu ya. Bisa jadi H+-nya itu cuma sebagian saja. Oleh karena itu kalau kita bandingkan di dalam larutan HCl dan di dalam larutan HF, kira-kira konsentrasi H+-nya banyakan yang mana? Di dalam HCl atau HF? Konsentrasi H+-nya banyakan yang mana misalnya? Kalau kita lihat dari ilustrasi ininya, gambarnya. Pada diem aja nih, nggak asik nih. HCl, Bu. Iya, ya dijawab yo. Ya. Walaupun kamu jawabnya, aduh Bu, males aku nyalain mic-nya gitu, dijawab biar Bu Ayunya tahu kalau masih ada orangnya. Ya. Nah, jadi tadi ya ternyata HCl itu dia akan menghasilkan ion H+ yang lebih banyak dibandingkan HF. Semakin banyak ion H+-nya berarti dia semakin asam. Semakin banyak ion OH-nya berarti dia semakin basa. Nah, Bu Ayu, gimana caranya kita ngapalin ya, Bu? Asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Oh, tenang saja, kamu hafalin aja yang kuat. Ya, kalau kamu udah hafal yang kuat, sisanya berarti yang lemahnya. Ya. Nah, ini asam kuat seingat saya ini ada 6 ini ya, apa namanya asam kuat? Atau kayaknya ada lagi tapi lupa aku cantumkan ya. Nah, tapi 6 ini yang wajib kamu ingat ya. Jadi asam kuat itu ada HCl, HBr, ada HI, ada HNO3, ada H2SO4, ada HClO4 ya. Itu dia asam kuat. Selain itu berarti kelompok asam lemah. Kalau basa kuat ada 8, Nak. Ya, jadi diapalin yang kuat ini aja berarti sisanya dia adalah basa lemah. Ada NaO, ada LiO, KOH, RBOH, CSOH, CaOH 2 kali, SROH 2 kali, BaOH 2 kali. Berarti selain itu dia adalah basa lemah. Gitu ya. Nah, tadi Bu Ayu sudah kasih pancingan ya, kalau asam dan basa itu dia sangat bergantung dengan berapa konsentrasi H+, berapa konsentrasi OH-. Nah, tetapi biasanya kan konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- itu dia angkanya itu kecil sekali ya, Nak ya. Misalnya kita nyatakan dalam berapa? 1 kali 10 pangkat min 3, misalnya gitu ya. Atau 2 kali 10 pangkat min 2, misalnya gitu ya. Jadi kan biasanya itu berapa desimal atau berapa angka di belakang koma. Nah, makanya nanti untuk menyatakan banyaknya konsentrasi H+, banyaknya konsentrasi OH-, kita nyatakan dengan istilah pH, pOH. Gitu ya. Nah, kalau pH itu apa sih kepanjangannya? Ada yang tahu nggak? pH. Power of hydrogen. PD, cakep Pak. Power of hydrogen ya, benar ya. Jadi pH itu adalah menyatakan nilai min log dari konsentrasi H+. Gitu ya. Nah, sementara pOH itu dia menyatakan nilai min log dari konsentrasi OH- seperti itu. Ya, nah jadi kalau kamu mau mengubah, Bu, aku udah ketemu nih konsentrasi H+-nya, mau aku ubah ke dalam istilah pH, ya udah tinggal kamu minlog, kamu minlogkan gitu ya konsentrasi H+ kamu. Gitu. Nah, mungkin sebelumnya kamu pernah juga waktu zaman SMA ya
dijelaskan oleh gurumu kalau pH, ingat-ingat nah, kalau pH ditambah pOH hasilnya berapa? Ingat nggak zaman SMA dulu? pH kalau ditambah pOH hasilnya berapa? Zaman SMA dulu. 14, Bu. 14. Nah, tapi ada yang tahu nggak sih kenapa hasilnya segini, cuy? Dapatnya dari mana ini? Dapatnya itu dari kesetimbangan H2O tadi itu loh, Nak. Ya, tadi kan H2O kita punya nilai atau ungkapan tetapan kesetimbangannya kan KW sama dengan gitu kan ya. Konsentrasi H plus pangkat 1 dikali konsentrasi OH min pangkat 1. Gitu enggak sih? Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, nilai KW kita tahu berapa nilainya? 1 kali 10 pangkat min 14 gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 14 itu sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH min gitu toh. Nah, sehingga kalau ruas kiri dan ruas kanan mau kamu kalikan dengan min log, nah berarti kan kamu nanti dapat gini kan? Berarti min log 1 kali 10 pangkat min 14 sama dengan, ini benar nggak jadi kayak gini? Jadi min log konsentrasi H plus, ya nggak sih? Ditambah, betul nggak gitu? Min log konsentrasi OH min. Betul, Bu. Nah, sifat logaritma gitu kan ya. Nah, min log konsentrasi H plus tadi apa? Dia sama aja pH kan ya. Min log konsentrasi OH min sama aja pOH. Nah, sementara min log 1 kali 10 min 14 berapa angkanya? 14 gitu kan. Nah, makanya kita dapat 14 sama dengan pH ditambah pOH. Nah, dari situ loh dapatnya lo cuy. Nah, artinya ini hanya berlaku untuk suhu 25 derajat Celcius. Hah? Thank you. Seperti itu. Nah, sekarang tugasnya adalah Bu kalau kita punya asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, gimana ya cara nyari pH-nya? Nah, ada yang masih ingat nggak cara nyari pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah? Ada yang masih ingat? Bu, dulu zaman SMA aku belajarnya rumus. Pokoknya dikasih rumus. Asam kuat itu A kali MA, basa kuat itu B kali MB gitu ya. Nah, nanti jangan terpatokan sama rumus-rumus SMA ya, tapi kita belajar konsepnya. Gitu. Oke, nanti kita bahas bagaimana cara menghitung pH pada asam kuat, asam lemah, basa lemah. Oke. Nah, ini nakku sifat relativitas kekuatan asam basa gitu ya dengan pasangan konjugasinya ya. Jadi kalau misalkan sifat asamnya dia semakin besar, sifat asamnya semakin besar, maka konjugatnya dia justru makin lemah, Nak. Loh, Bu, maksudnya piye, Bu? Maksudnya, nah, contohnya gini ya, misalnya HClO4 sama HI. Nah, kamu suruh milih, Bu, ini asamnya kuatan yang mana? Kuatan HClO4 gitu kan, Bu ya. Nah, tapi kebalikannya untuk basa konjugasinya. Ternyata basa konjugasi imin itu dia lebih kuat dibandingkan basa konjugasi si ClO4 min gitu ya. Nah, jadi semakin meningkat sifat asam, sifat keasaman dari suatu senyawa, maka sifat basa konjugasinya justru dia semakin menurun. Seperti itu. Gitu. Nah, nih, cuy, coba kita latihan dulu nih, ya. Latihan apa sih ini? Menentukan berapakah pOH, konsentrasi H3O+ dan konsentrasi OH- pada suatu larutan ya. Nah, coba yuk kita latihan sama-sama. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu apa, cuy? NaOH. NaOH ya. Larutan NaOH digunakan untuk membersihkan larutan yang tersumbat. Larutan, saluran. Jadi larutan. Ya, larutan NaOH mempunyai pH 9,52 pada 25 derajat Celcius. Oke, berarti diketahui ada NaOH pH-nya 9,52. Oke, pada 25 derajat. Yang ditanya apa sih, Nak? Yang ditanya, yang pertama, yang A adalah pOH.
berapa? Yang B, konsentrasi H3O+, gitu kan. Yang C, konsentrasi OH-. Oke, ada yang bisa nggak? Silakan, Cung. Resen, ada yang mau ngerjain nggak? Nanti tak ini. Wah, ini aku. Ya Allah. Ini geblek banget. Ini siapa ini? Lupa ganti nama, Bu. Bentar. Pakai namanya aku CH3COH kamu. Aku cuka kamu. Berarti gitu ya. Kamu konyol sih, Nak. Siapa ini, cuy? Aku cuka kamu. Siapa namamu? Oh, Agriadi. Agriadi. Oh, Agriadi ini itu ya dia ya, kreatif ya. Tadi nama Zoom-nya aku CH3COH kamu loh. Aku cuka kamu rupanya. Oke. Ya, Agriadi silakan yang A. Gimana cara ngerjainnya, cuy? Yang A itu pakai rumus yang Yang bentar, Bu, saya lupa rumusnya. kok kamu jadi grogi? Pakai yang 14 sama dengan pH plus POH. Betul sekali. pH ditambah POH. Oh, itu kayaknya WA kamu langsung bunyi-bunyi itu, Agriadi. Kamu diledekin sama teman-temanmu ya. Oke. Ya, berarti masukkan angkanya. 14 sama dengan Yes. 9,52 plus POH. Oke. Berarti POH-nya berapa? 14 kurangi 9,52 itu hasilnya 4,48, Bu. Nah, hasilnya adalah 4,48 gini ya. Oke. Terima kasih, Agriadi. Sama-sama, Bu. Cukai ya. Nanti ganti lagi namanya kamu ya. Oke, thank you Agriadi. Konyol ya Agriadi ini ya. Kamu biasanya nggak pernah bersuara loh, Nak. Atau kamu bersuara tapi aku tidak sadar keberadaanmu. Oke, ya di belakang Agriadi ada yang mau mengerjakan yang B? Tadi betul sekali yang A-nya, POH-nya adalah 4,48. Sekarang yang B, monggo, boleh resen. Ini Agriadi ya tadi ya, tak tulis dulu lah. Nanti Bu Ayu lupa ngasih tambahan poin. Oke, Sidik, silakan Sidik. Yang B, Sidik. Kan yang B itu ditanya konsentrasi H3O plus-nya ya, Bu, atau H plus kan ya, Bu? Betul sekali. Gimana, Nak? Dari data di soal kita udah dapat pH-nya itu 9,52. Betul. Itu kan rumus pH itu min log H plus. Yes. Nah, berarti kalau mau nyari konsentrasi H plus atau H3O plus berarti tinggal dibalik dari min log H plus itu. Atau apanya berarti? Anti-log ya? Anti-log. Berarti ini Bu Ayu masukin dulu ya. pH-nya kan 9,52 sama dengan awalnya gini ya, min log konsentrasi H plus. Gitu ya, Nak ya. Minnya tak pindahin dulu ya. Berarti min 9,52 sama dengan log konsentrasi H plus gitu ya, Sidik maksudnya. Nah, berarti ya, konsentrasi H plus berarti tinggal anti-log. Anti-log itu sama aja berapa sih? 10 pangkat ya, Nak ya? Ya, kalau iya nggak sih kalau di kalkulator anti-log itu 10 pangkat nggak sih? Anti-log min 9,52. Oke, berapa sih di nilainya? Anti-log dari 3,02 kali 10 pangkat min 10. Oke, 3,02 kali 10 pangkat minus 10. Gini ya, Nak? Oke, terima kasih Siti. Oke. Ya, nih dengan cara yang mirip dengan yang punya Sidik, yang C ada yang mau resen lagi? Siapa ada yang mau nyobain yang C? Monggo. Di belakang Sidik, ada lagi enggak? Caranya mirip kayak Sidik, tapi ini yang ditanya adalah OH-nya, Nak. Kan tadi POH-nya udah dicari tuh sama Agriadi. Monggo, resen yuk. Gak ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, aku kerjain nih. Nggak ada yang mau, tambah nilai. Yaudah, Bu Ayu kerjain ya. Cek. Cek. Ini jangan-jangan aku keluar lagi nih. Aduh. Masuk, Bu. Oh, masuk. Oke. Yuk, siapa? Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau? Ya wes. Gimana cara nyarinya ya? Ujung-ujungnya Bu Ayu nanya juga sama kalian. Ini mah cara nyarinya mirip sama yang B ya. Nah,
Gimana sih ini? Kok share screen-nya hilang? Ada lagi nggak sekarang? Kelihatan tapi mana sih slideshow-nya? Shoot. Mana sih? Nah, gini ya. Oke, yuk. Sekarang yang C-nya. Yang C itu adalah mencari konsentrasi OH min. Ya udah, dengan cara yang mirip tadi, nah, POH-nya kan udah ada. POH-nya kan yang A udah ada. Berarti tadi gimana? POH itu bisa kita cari dari min log konsentrasi OH min, gitu kan? POH-nya adalah 4,48. 4,48 sama dengan min log konsentrasi OH min. Minnya terus dipindahkan lunakku ke kiri, berarti min 4,48 sama dengan log konsentrasi OH min. Nah, berarti konsentrasi OH minnya tinggal antilog ya. Antilog dari min 4,48. Berapa sih? Antilog dari min 4,48. Antilog min 4,48. Berapa cuy? Aku namanya ini 3,311, ya nggak sih? Kali 10 pangkat min 5. Gitu. Betul. Sama, Bu. Oke. Sip. Yang lainnya Cun nggak nyampe sini? Penjelasan Bu Ayu. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ibu, antilog tuh di kalkulator pencet yang mana ya, Bu? Oh, shift lock, nak. Antilog itu shift lock. Oke, Bu. Kamu pencet shift sama lock. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Wah, peserta kuliah aku semakin dikit. Aku bahagia, cuma 88. Nanti aku panggilin satu-satu biar yang nggak datang aku alpain Iseng banget ya Bu Ayu ya. Puasa-puasa iseng. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan ya. Nah, tadi Bu Ayu sudah menjelaskan bahwa perbedaan dari asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah itu terletak pada reaksi ionisasinya. Kalau dia asam kuat, basa kuat, enak ya, karena dia terionisasi sempurna gitu ya. Artinya misalnya kamu punya HCl ya terionisasi menghasilkan H+ dan Cl-. Nah, sementara kalau kamu punya asam lemah, basa lemah, nanti kamu akan mendapatkan reaksinya adalah suatu reaksi kesetimbangan. Ya. Jadi misalkan kamu punya asam lemah Ha. Ya. Di sini misalnya cuy, koneksinya mati lagi ya? Iya, Bu. Nyampe mana tadi matinya ya? Nyampe HA nggak? Iya, Bu. Oke, nah sini ya Bu Ayu lanjutkan tadi ya. Jadi misalkan kamu punya HA, dia akan membentuk reaksi kesetimbangan, nak ya. Artinya apa? Ketika dia sudah terion, dia balik lagi. Sudah terion, dia balik lagi gitu ya. Nah, kamu mungkin masih ingat kalau reaksi kesetimbangan pasti dia punya yang namanya tetapan kesetimbangan. Nah, sehingga kalau kamu punya suatu asam lemah, nah, gitu ya, kan dia memiliki reaksi kesetimbangan terionisasi, misalnya kayak gini ya, asam lemah Ha terionisasi menghasilkan H+ ditambah amin, sehingga konstanta kesetimbangan asam lemah bisa kita tuliskan, ya ingat tadi prinsip menuliskan konstanta kesetimbangan,
produk pangkat CoF dibagi reaktan pangkat CoF atau kanan pangkat CoF dibagi kiri pangkat CoF. Sehingga kita akan punya ya tetapan keseimbangan asam lemah bisa kita tuliskan Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Gitu. Nah, Ka inilah yang biasanya kita sebut sebagai konstanta ionisasi asam lemah. Ya. Nah, dulu zaman SMA enaknya gitu kan ya. Bu, aku nggak hafal, Bu, asam lemah itu apa aja. Tapi kalau di soal ada Ka-nya, pasti itu asamnya asam lemah gitu kan. Bu, aku nggak hafal, Bu, kalau basa lemah itu senyawanya apa aja. Tapi kalau di soal ada Kb, berarti dia adalah basa lemah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, Nak, di sini. Kalau kita tuliskan persamaan Ka, ya, Ka sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Cuy, lihat dong. Ka di sini sama konsentrasi H+. Dia berbanding lurus apa berbanding terbalik? Lurus, Bu. Berbanding lurus. Artinya apa? Artinya semakin besar nilai Ka, maka konsentrasi H+-nya juga dia akan semakin besar. Betul nggak? Kalau Ka-nya besar, berarti konsentrasi H+-nya besar. Betul? Gitu kan? Nah, tadi Bu Ayu bilang, kalau semakin banyak konsentrasi asam atau semakin banyak konsentrasi H+ di dalam suatu larutan, maka kekuatannya dia akan bertambah. Seperti itu. Ya. Nah, makanya Ka itu, Ibu kasih note di sini ya. Kalau Ka dia berbanding lurus dengan kekuatan asam. Berarti makin besar Ka-nya. Makin besar Ka-nya, maka dia larutannya makin asam. Gitu ya, makin asam. Nah, kalau pH. pH itu berbanding lurus apa berbanding terbalik dengan sifat asam? Berbanding terbalik ya, Nak ya? Justru kalau makin kecil pH-nya, maka dia semakin asam. Itu. Kalau konsentrasi H+ berbanding lurus apa berbanding terbalik dengan kekuatan asam? Berbanding lurus ya, artinya makin besar konsentrasi H+-nya, maka dia akan makin kuat atau makin asam. Seperti itu. Bisa dipahami korelasi antara kekuatan asam dengan nilai Ka? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini contohnya, Nak ya. Jadi misalkan kamu ada data nilai Ka dari beberapa senyawa asam lemah, ya, Nak ya. Misalnya kamu punya aspirin. Ada yang tahu aspirin nggak? Aspirin itu buat apa sih biasanya? Obat sakit kepala nggak sih, Bu? Obat sakit kepala, betul ya. Jadi misalnya di sini kamu punya aspirin. Aspirin itu adalah suatu asam lemah. Dia punya nilai Ka-nya 3 kali 10⁴. Nah, misalkan kamu mau membandingkan aspirin dengan asam benzoat. Nah, ayo, ada yang tahu asam benzoat untuk apa? Tadi aspirin benar obat sakit kepala. Kalau asam benzoat? Awet. Pengawet apa? Pengawet minuman ya biasanya ya. Ada di minuman kaleng, ya minuman kemasan ya, biasanya menggunakan asam benzoat sebagai pengawetnya. Nah, kita lihat dia memiliki nilai Ka 6,5 kali 10⁻⁵. Nah, artinya berdasarkan nilai Ka tersebut, misalkan kamu diminta untuk menebak gitu, manakah senyawa yang lebih asam. Nah, berarti mana nih? Antara aspirin dengan asam benzoat siapa yang lebih asam? Berarti yang lebih asam siapa? Tinggal lihat Ka-nya mana yang lebih besar. Ka-nya siapa yang lebih besar? Asam benzoat, Bu. Ka-nya siapa yang lebih besar sih? Aspirin, Bu. Aspirin Benar, dong. aspirin. Aspirin kan 3 kali 10⁴ ya. Benzoat 6,5 kali 10⁵ ya. Nah, aspirin ternyata dia lebih asam dibandingkan asam benzoat. Seperti itu. Nah, Bu, kalau kita bandingkan, Bu, dengan apa jenis asam lemah yang lain, fenol misalnya. Ada yang tahu fenol nggak? Ada yang tahu fenol? Fenol itu loh, Nak, biasanya kita sering temukan itu dalam karbol. Kamu tahu karbol nggak? Buat bersihin toilet ya biasanya ya. Nih,
Ya, fenol dia punya nilai Ka-nya 1,3 kali 10 pangkat min 10. Wah, makin kecil lagi ya. Makin kecil lagi dia nilai Ka-nya. Artinya kalau dibandingkan dengan aspirin, dibandingkan dengan asam benzoat, maka fenol itu jauh lebih lemah sifat asamnya. Seperti itu. Nah, tapi tadi Bu Ayu bilang ya, kekuatan asam dia berbanding terbalik dengan kekuatan basa konjugasinya. Ya, justru kalau dia memiliki sifat asam yang lebih lemah, maka basa konjugasinya itu dia sifatnya jauh lebih kuat ya, atau dia sebagai basa kuat seperti itu. Gitu ya. Nah, tadi itu adalah contoh dari beberapa asam lemah. Nah, basa lemah juga mirip, Nak. Ya, jadi basa lemah itu dia kalau di dalam air dia akan terionisasi sebagian ya. Artinya apa sih terionisasi sebagian? Ketika dia terurai ya, misalnya kayak NH3 di dalam larutan ya, NH3 dalam H2O, dia kan menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida NH4+ ditambah OH-. Nah, tetapi NH4+ dan OH- dia bisa kembali lagi menghasilkan NH3 dan H2O. Nah, gitu ya, sehingga kita bisa menuliskan ya, kalau basa lemah, kita nanti akan mengenal ada yang namanya KB, konstanta ionisasi basa atau tetapan kesetimbangan basa lemah. Ya, nah nilai KB-nya kalau kita lihat di sini ternyata dia berbanding terbalik, ternyata dia berbanding lurus dengan konsentrasi OH-. Artinya apa? Kalau KB-nya makin besar, gitu ya, berarti konsentrasi OH-nya makin besar atau makin kecil? Kalau KB-nya besar, berarti OH-nya besar juga, gitu kan ya. Nah, kalau basa itu dia sangat bergantung dengan berapa banyak konsentrasi OH- di dalam larutan, ya. Nah, Bu Ayu kasih note di sini. Kalau larutan basa gitu ya, berarti makin besar KB-nya, ya. Itu artinya apa? Tadi makin besar KB berarti konsentrasi OH-nya juga makin banyak gitu ya, konsentrasi OH-nya juga makin besar. Kalau konsentrasi OH-nya makin besar, maka sifat basanya semakin kuat. Sifat basanya makin kuat. Seperti itu. Apakah bisa dipahami untuk yang basa lemah? Bisa enggak? Enggak, kelas besar. Enggak, aku lemes. ini padahal masih open mic ya. Aku lemes, Nak, makanya kita enggak di GKU dulu ya. Kamu lemes enggak kalau itu puasa-puasa kuliah offline? Enggak, Bu. Kok kalian enggak lemes sih? Apa cuma aku yang lemes? Ya udah, minggu depan kalau ini kita kuliah offline lagi. Oke? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, gitu ya Nak ya, tadi kaitan Ka, Kb dengan kekuatan asam dan kekuatan basa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Masih panjang nih perjalanan hidup kita di materi ini. Ya? Nyambung Mas Yan? Oh, Aiman. Apa, Man? Ada Bu, kuliah ini lagi? mau nanya di luar materi sih, Bu. Apa, Man? Kan yang di tanggal 18 ya, Bu ya, Selasa, yang minggu terakhir. Belum libur puasa. Itu boleh nggak, Bu? Kita minta full online, Bu. Boleh. Biar bisa pulang. Boleh. Saya juga happy kok. Saya juga mau pulang. Baik, Bu. Emang kalian aja yang mau pulang. Saya juga mau pulang lah. Berarti full online ya, Bu ya? Oke, boleh tuh, silakan. Kalau Masih, yang Bu. udah mau pada nyari tiket pulang tanggal 18 April, kita kuliahnya full online. Jadi kamu gak usah galau-galau, aduh kimia nanti itu enggak ya, kimia nanti masuk enggak ya. Ya masuk, tapi online coy. Boleh sambil bikin nastar, kamu di rumah nggak apa-apa lah, sambil dengerin Bu Ayu ya. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Enggak ada mau nanya nih, serius nih. Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, ini inti dari segala inti. Nah, kita lanjut ke cara menghitung pH, coy, larutan asam dan basa. Tadi Bu Ayu udah bilang ya, cara ngitung pH itu please banget. Jangan,
terpatok dengan zaman dulu SMA ya. Takutnya nanti ya bener kalau asam kuat sama basa kuat sih masih enak ya. Kita bisa menggunakan cara waktu SMA lah, rumus-rumus SMA. Tapi nanti kalau asam lemah sama basa lemah itu ada sedikit perbedaan. Nah ya, nanti Bu Ayu ajarin deh kapan kamu boleh menggunakan rumus SMA, kapan kamu tidak boleh menggunakan rumus SMA-nya ya. Nah, yuk kita bahas dulu satu persatu. Bagaimana ya cara menghitung pH larutan asam kuat dan basa kuat? Nah, ingat ya nak ya, kalau larutan asam itu tadi identiknya adalah dengan keberadaan ion H+, ya. Jadi, kalau kamu mau menghitung pH dari asam kuat atau dari asam, kalau yang namanya asam pasti langkah pertamanya adalah kamu hitung dulu berapa sih konsentrasi ion H+ di dalam larutan tersebut. Gitu ya. Nah, sementara kalau basa identiknya adalah dengan berapa konsentrasi ion OH-. Gitu ya. Jadi kalau basa itu identiknya adalah kita cari dulu berapa konsentrasi OH- di dalam larutan tersebut. Nah, mungkin zaman SMA kamu pernah diajarkan kalau cara menghitung H+ pada asam kuat. Masih ingat nggak rumus zaman SMA? Konsentrasi H+ bisa kita cari dengan cara, ingat nggak? Zaman SMA. H+ sama dengan yang itu loh, yang A dikali MA. Pernah nggak ya dulu zaman SMA dikasih ini? Iya, Enggak Bu. ya? Pernah, Bu. Ingat nggak? Yang A itu menunjukkan apa sih di sini? Valensi asam. Valensi asam itu adalah jumlah H+ gitu kan ya. Valensi asam itu jumlah H+. Sementara MA-nya itu adalah molaritas asam ya. Molaritas asam. Seperti itu. Nah, boleh kalau kamu mau menggunakan persamaan ini. Tetapi kalau kita balik lagi ke prinsip asam kuat. Nah, tadi kan apa bedanya asam kuat dengan asam kuat dengan asam lemah, bedanya apa? Reaksi ionisasinya gitu enggak sih, Ci? Ya, jadi kalau asam kuat itu adalah reaksinya dia akan terionisasi sempurna gitu. Nah, Ibu Ayu ambil contoh ya. Ibu Ayu ambil contoh. Misalkan kamu punya di dalam gelas kimia, sini kamu punya misalkan 200 ml larutan H2SO4 misalnya 0,01 molar gitu. Nah, misalnya ditanya berapa sih pH dari larutan H2SO4 0,01 molar. Anggap aja di suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti apa gitu ya. Nah, ingat untuk menghitung pH berarti kan kita butuh apa sih? Kan pH itu tadi bisa dihitung dari min log gitu kan ya. Konsentrasi H+, ya nggak Nakku? Nah, berarti kita wajib untuk menentukan dulu berapa sih konsentrasi H+ yang ada di dalam larutan tersebut. Nah, kalau kamu punya larutan H2SO4, berarti di dalam larutan tersebut selain ada H2SO4 ada siapanya? Lagi. Selain H2SO4. Ada air, betul. Jadi kamu jangan lupakan keberadaan air di dalam larutan H2SO4. Ya, nah artinya konsentrasi H+ yang ada di sini itu adalah konsentrasi H+ dari H2SO4 dan konsentrasi H+ dari airnya. Nah, masalahnya tadi kan kalau kamu balik lagi ke kesetimbangan air tadi itu ya, kan air itu tadi punya KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- gitu-gitu ya. Nah, di suhu 25 derajat Celcius, kamu tahu kalau konsentrasi H+ di dalam air berapa, Nak? Nilainya tadi udah kita turunin sama-sama. 1 kali 10 pangkat min 7 kan? Iya nggak sih? Konsentrasi H+ di dalam air suhu 25 derajat Celcius gitu kan. Nah, sekarang tinggal kita lihat. H2SO4 dia punya konsentrasi 0,01 molar. Nah, kalau H2SO4 dia terionisasi menghasilkan apa, Nakku? 2H+ tambah SO4 2-. Betul, 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, sekarang kita lihat H2SO4 punya konsentrasi 0,01 molar. Nah, berarti kalau H2SO4-nya di sini 0,01 molar, berarti H+-nya berapa? Perbandingan koefisien. Kita lihat, koefisien H2SO4 0,01. Berarti konsentrasi H+-nya berapa?
0,02. Betul, nyambung nggak yang lain coy? Kalau ini 0,02-nya dari mana, nyambung nggak? Perbandingan koefisien. Halo, Nyambung, Bu. nyambung ya? Nyambung ya? Nah, oleh karena itu, H plus yang ada di H2SO4, gitu kan ya, berarti konsentrasi H plus yang terkandung di dalam H2SO4 itu ada 0,02 molar. Gitu kan? Nah, artinya di dalam larutan tersebut, berarti kan konsentrasi H plus totalnya itu adalah konsentrasi H plus yang kamu dapat dari air, gitu kan ya, ditambah konsentrasi H plus yang kamu dapat dari H2SO4, gitu ya nak ya. Nah, sekarang dilihat konsentrasi H plus yang ada atau yang dimiliki oleh air 1 kali 10⁻⁷. Kalau kamu tambahkan dengan 0,02, itu kan 10⁻⁷ kan kecil sekali, ya nggak sih? 0,0000001 gitu kan. Nah, karena konsentrasi H plus yang disumbangkan oleh air ya pada suhu 25 derajat Celcius itu sangat kecil. Oleh karena itu seolah-olah ini diabaikan aku. Cun nggak? Sehingga konsentrasi H plusnya itu ya pure kita peroleh dari konsentrasi H plus H2SO4. Berarti nilainya 0,02 molar. Nyambung ora? Jadi bukan berarti yang punyanya air itu enggak ada, bukan. Tapi yang punyanya air itu nilai konsentrasi H plusnya sangat kecil. Makanya kita abaikan. Nyambung. Nyambung, nak? Nyambung, Bu. Oke, sehingga H plusnya udah ada, tinggal kita cari pH-nya. Berarti pH-nya tinggal min log konsentrasi H plus, berarti min log 0,02. Tinggal dipencet kalkulatornya. Min log 0,02. Hasilnya berapa? Hasilnya 1,69. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, basa kuat juga mirip, nak. Tetapi perbedaannya adalah kalau basa kuat yang dicari bukan H+. Yang dicari adalah konsentrasi OH-, gitu ya. Jadi, kalau zaman SMA dulu boleh kamu menggunakan konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB, gitu ya. Boleh. B-nya di sini menunjukkan valensi basa ya atau jumlah OH-. Jumlah OH-, MB-nya itu adalah molaritas basa. Molaritas basa, gitu ya. Oke, nah bedanya apa? Bedanya kalau udah ketemu OH-nya, nak, kamu jangan buru-buru nyari pH. Tapi cari dulu apa kalau ketemu OH-? Cari dulu POH. Gitu ya, Bu Ayu ambil contoh, misalnya satu lagi ini. Ya, contohnya misalkan di dalam suatu larutan, di sini Bu Ayu memiliki misalnya 1 liter NaOH. 1 liter NaOH 0,01 molar, gitu ya. Nah, berarti apakah bisa kita langsung mencari pH-nya? Oh, tidak bisa, Ferguso. Kita cari dulu POH-nya. POH dapatnya dari mana? Nah, prinsipnya sama kayak tadi, nak ya. Nah, jadi di dalam larutan NaOH, di dalam air gitu ya, kita punya konsentrasi OH-nya adalah OH- yang disumbangkan oleh air itu adalah 1 kali 10⁻⁷, gitu ya. Nah, sementara NaOH kita lihat di sini kalau terionisasi kan ada Na+ ditambah OH- gitu ya, nak ya. Karena dia adalah basa kuat. Nah, berarti kalau di sini NaOH-nya ada 0,01 molar, berarti konsentrasi OH- pakai perbandingan koefisien juga sama 0,01 molar. Gitu. Ya. Nah, artinya konsentrasi OH- di dalam larutan tersebut itu ya sebenarnya adalah konsentrasi OH- yang disumbangkan dari air ditambah konsentrasi OH- yang disumbangkan oleh NaOH.
Tetapi karena air, dia memiliki konsentrasi OH-nya sangat kecil. Maka konsentrasi OH- yang di air boleh diabaikan. Ini diabaikan. Berarti konsentrasi OH-nya pure kita dapatkan dari si NaOH. Berarti berapa konsentrasi OH-nya? Konsentrasi OH-nya adalah 0,01 molar. Kalau konsentrasi OH-nya sudah ada, apakah bisa kita langsung cari pH-nya? Belum boleh. Yang bisa kita cari adalah pOH-nya. pOH-nya berarti kita cari dengan cara min log konsentrasi OH- ya. Nah, berarti masukkan angkanya min log 0,01. Dipencet kalkulatornya. Berapa min log 0,01? 2 ya. Wah, ini pasti sudah menyambi. Nyambi untuk persiapan kuliah berikutnya ya. Oke. pOH-nya 2. Kalau udah ketemu pOH-nya baru kita ingat-ingat. Menurut kesetimbangan air, pH kalau ditambahkan pOH nilainya adalah 14. Kalau pOH-nya 2, berarti pH-nya berapa, Nakku? Berarti pH-nya 14 dikurang 2 sama dengan 12. Nyambung? Ya mau pulang ah. Mau pulang. Nyambung Ibu. Nyambung, Bu. Mau pulang ke Preselu. Yang uang kemarin belum aku, ini masih direkam ya. Uang yang kemarin belum aku ambil. Oke, nyambung ya. Asam kuat sama basa kuat ya. Nah, nih buat PR. Hitung pH larutan. Ini mah udah curang yang nomor satunya. Ya udahlah. Tak ubah aja ininya ya, 0,05. Nah, nih. Ini buat PR. Nah, terus pH asam basa lemah, Nakku. Itu silakan kamu udah bikin resume belum dari rekaman aku? Udah bikin resume belum? Cara menghitung pH asam lemah basa lemah. Udah, Bu. Udah, nah kalau udah bagus. Kalau yang belum, dibikin dulu resumenya ya. Kita nanti lanjutkan ini di kelas tutorial ya. Sekalian kita bahas soal-soalnya. Oke? Nah, karena udah jam 14.52, kamu juga ada kuliah berikutnya kan ya? Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Ada pertanyaan nggak nyampe sini? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, berarti kuliah kita cukupkan sampai di sini. Oh iya, kelas tutor untuk yang 13 kan hari Rabu. Yang 14 hari Kamis ya? Hah? Halo? Kebalik, Bu, yang TPB 13 hari Kamis. TPB 13 hari Kamis, TPB 14 yang hari Rabu ya. Ya udah nanti kabari Bu Ayu ya. Nanti kita lanjutkan ini di kelas tutorial. Terima kasih, Bu Ayu tutup. Kelasnya kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih ya untuk hari ini. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.